Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga hari ini kamu baik-baik aja ya. Seperti biasa kita mulai baca lagi. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu di luar perkiraanmu, dia kembali sangat cepat ke pelukanmu. Di luar perkiraanmu, dia kembali sangat cepat ke pelukanmu ya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya teman-teman. Dan silahkan kalau kamu pingin energinya fokus cuma buat kamu doang, totalitas tanpa batas, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Yuk kita coba dulu ya teman-teman, lihat energinya dari seseorang ya yang ternyata secepat itu kembali ke pelukan kamu ya. Kamu tidak menyangka ya teman-teman. Penyesalan ya. Jadi kalau Sora lihat yang kembali dengan sesegera mungkin ke pelukan kamu, punya energi pembuka dari yang namanya menyesal ya. Jadi tersadar dan energi penopang bersama atau pendukung pertama, dia segera kembali ke pelukan kamu karena orang ini menyesali ya apa yang telah terjadi di antara kalian, menyesali keputusannya, menyesali perkataan dia sama kamu, dan penyesalan lain ya. Jadi segera dia datang ke kamu ya, kembali ke pelukan kamu karena ada energi menyesal ya. Dan kembalinya orang ini juga tidak lain dan tidak bukan karena ada energi dari kalian yang sangat-sangat kuat memanifestasikan orang ini, memanifestasikan hubungan ini ya. Jadi ini adalah kekuatan dari manifestasi, kekuatan dari satu keyakinan gitu ya. Kalau memang orang ini akan kembali ke pelukan kamu. Jadi memang harus khusus untuk kamu yang memang ingin memanifestasikan hal-hal baik, atau kamu yakin sama manifestasi kamu, inilah orangnya ya. Orang ini menyadari gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sempat hilang arah, hilang tujuannya karena kamu berdealing sama orang yang sangat-sangat mungkin besar sekali egonya ya. Jadi mungkin dia susah ngalah, mungkin dia nggak mau kalah kayak gitu ya, mementingkan dirinya dia sendiri, semau-maunya dia, perilaku dia juga semau-maunya dia sama kamu teman-teman. Jadi orang ini penuh dengan energi ego ya. Jadi ini jelas ya, orang yang egonya sangat besar sekali ya. Jadi kalau sampai dia bisa datang, berarti penyesalannya benar-benar luar biasa karena orangnya egonya gede banget ya. Selain daripada itu, ini karena ada energi kontrak jiwa. Artinya apa? Sangat mungkin banget jiwanya memang mencari-cari keberadaan kamu, jiwanya itu terikat sama kamu, terhubung sama kamu, bertelepati sama kamu, berkomunikasi sama kamu, walaupun di antara kalian tidak ada komunikasi ya. Mungkin secara fisik gitu ya teman-teman, tapi secara jiwa kalian terhubung. Nah inilah yang disebut kontrak jiwa atau ikatan jiwa ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ternyata kenapa dia nyesel? Karena sekarang dia kembali ke pelukan kamu karena ternyata tanpa ada kamu dia merasa sangat-sangat berantakan ya. Dan dia ternyata terkoyak hati dan jiwanya ya. Ternyata dia sesayang itu sama kamu dan terikat itu sama kamu gitu loh ya. Jadi ada energi yang sebenarnya lelah dalam menjalankan hubungan ini karena memang ini hubungan yang sangat emosional kalau Sora lihat ya. Jadi menguras banyak energi dan tenaga ya. Tapi di sini juga ada energi kelelahan ya. Kelelahan untuk terus kabur dari perasaan ya. Dia tidak tahu apakah kamu masih mau menerima dia kembali atau tidak. Dia tahu ya, ada banyak sekali kemungkinan kamu tidak mau terima dia kembali. Kamu mungkin karena sudah ngeblocking dia, kamu ngindarin dia, kamu sudah delete dia dan sebagainya. Dia tahu ya, banyak sekali resiko-resiko yang akan dia terima ketika kembali ke kamu. Karena belum tentu, ini maaf ya Sora belum siap, belum tentu kamu mau terima dia kembali ya teman-teman. Dan dia tahu ya, hubungan kalian itu mungkin juga beresiko.
resiko itu macam-macam. Ada yang mungkin belum dapat restu, ada yang mungkin hubungan third party situation, atau hubungan yang belum stabil secara keuangan. Jadi penuh dengan resiko memang hubungannya ya, antara kamu sama dia, teman-teman. Tapi dia sudah tidak sabar lagi. I cannot wait any longer, I'm making a move. Sudah tidak sabar lagi ya, dia segera. Terburu-buru dia datang ke kamu, tergopoh-gopoh dia datang sama kamu, teman-teman ya. Karena memang energinya itu mendorong dia, mendesak dia untuk fokus lagi ke kamu. Walaupun dia tidak tahu apakah kamu masih mau terima dia apa enggak, hubungan ini bisa jalan apa enggak. Tapi di sini kalau surat, dia punya energi pingin fokus lagi sama kamu, ya teman-teman. Ya. Dan kamu tuh sebenarnya orang ini juga bisa kembali karena kamu sudah mengikhlaskan orang ini. Justru sebelumnya banyak dari kalian itu yang masih banyak memegang terus orang ini gitu ya, holding on itu, mempertahankan, berusaha terus mengikat, berusaha gitu ya. Tapi mungkin karena sudah capek, sudah lelah, banyak masalah dan sebagainya, akhirnya kamu mungkin banget memilih untuk melepaskan. Udahlah, aku lepaskan saja, aku ikhlaskan saja. Kamu manifestasi, tapi manifestasi sama maksa beda ya. Bedakan antara manifestasi, halusinasi sama memaksakan ya. Manifestasi itu punya keinginan positif tapi tidak berhalusinasi, bukan berhayal gitu ya. Tapi juga bukan energi yang memaksakan harus seperti ini. Jadi di sini spektrumnya ikhlas. Kak, aku taunya aku manifestasi atau bukan? Jangan bohongin diri kamu sendiri. Energi tidak bisa bohong ya. Kalau hati nurani kamu itu bohong gitu ya, kalau kamu bilang enggak, aku nggak maksa dengan judul manifestasi, hati-hati, kamu sedang membohongi diri kamu sendiri. Energi manifestasi itu energi keyakinan yang murni tanpa dipaksakan gitu ya. Jadi kamu mungkin sudah kayak terlalu lelah dan capek, akhirnya kamu masih sayang, tapi kamu mengikhlaskan orang ini, dan justru orang ini kembali ketika kamu sudah ikhlas ya. Jadi mohon maaf untuk yang belum dia kembali, pertanyakan lagi apakah memang kamu sudah benar-benar ikhlas. Kalau ikhlasnya pakai tapi manifestasi tapi pakai tapi manifestasiku bisa jalan gak ya? Kalau jalan kapan kejadiannya ya? Nanti tapi dia minta maaf gak ya? Pakai tapi pakai syarat dan ketentuan itu nggak bisa. Ya, manifestasi yang baik itu adalah ada keyakinan, ada keikhlasan, tapi titik ada di sana. Jangan berduga, berprasangka dan sebagainya. Ya, memang nggak gampang. Kalau manifestasi segampang itu, kita semua udah akan mencapai yang kita mau gitu ya. Memang tidak gampang, itu latihan batinnya harus kuat ya. Salah satunya keimanannya juga harus besar. Nah, kalau Sora lihat di sini, salah satu ya penyebab dia itu merasa bersalah sama kamu karena di sini dia itu banyak banget tidak dewasa juga, banyak banget kekanak-kanakan gitu ya. Mungkin dia sesuka-sukanya dia, yang ego tadi Sora udah bilang. Jadi banyak kebodohan-kebodohan dan kecerobohan-kecerobohan yang dia lakukan gitu ya, teman-teman. Tapi di sini ada dorongan, dia itu pingin berubah, teman-teman. Jadi nggak usah nanya lagi ya. Buat kalian yang masih meragukan, kalau sholat di sini ada energi perubahan, ya. Jadi kayak hatinya itu berubah, keinginannya berubah, dan ada niat juga mungkin dia ingin merubah apa yang terjadi sama dirinya dia, ya. Kayak hatinya terbolak-balik, ya bahasanya, teman-teman. Sebelumnya mungkin orang ini kurang usaha, dan kamu juga mungkin sudah pernah ngomong sama dia kayak, ya kalau kamu mau cinta, kamu usahain gitu ya, kamu akan berusaha mempertahankan ya. Negara kita mau merdeka aja mesti diusahain, apalagi cinta gitu ya. Negara aja diusahakan dengan semampu sejiwa raga gitu ya. Jadi di sini kalau surat orang ini ingin datang kembali ke pelukan kamu untuk menunjukkan sebuah usaha bahwa dia masih ingin mempertahankan kamu, teman-teman ya. Sebenarnya ada perpisahan ya, secara jarak ataupun secara energi di antara kalian, dan justru perpisahan itulah yang menyadarkan dia kalau dia sangat butuh banget sama kamu. Tuh. Sebelumnya orang ini pernah lari dari kamu, ya lari-larian, makanya kamu juga capek ya. Tiap kali ada masalah menghindar, kabur gitu ya, nggak dewasa gitu ya, teman-teman. Karena memang bener-bener kamu tuh sama dia sangat-sangat berbeda, bagai langit dan bumi, bagai kutub utara dan kutub selatan. Kalian sangat berbeda banget ya. Tapi kamu juga kesini makin banyak update ya, sehingga dia itu seperti kayak tidak mau kehilangan kamu karena kamu udah upgrade jadi jauh lebih baik ya. Maka ya teman-teman, kalau sebelumnya dia yang lari, sekarang dia yang akan mengejar kamu. Dia ingin mengusahakan lagi, teman-teman ya. Karena dia tahu ya, mungkin kalau tidak diusahakan hubungan ini nggak akan kemana-mana. Dia akan kehilangan kamu kalau tidak
usahakan, ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Dia pernah lari, sekarang dia yang ngejar kamu, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena di sini kalau Sora ada energi berantakan. Ketika nggak ada kamu, ada rasa kehilangan, ada rasa keterbutuhan yang sangat-sangat besar sama kamu. Ya. Jadi kayak, kok aku kangen sama kamu dalam banget ya. Kok aku kecarian kamu dalam banget ya, teman-teman. Ya. Dan ketika dia sendirian, berantakan semuanya, ya, dia itu mulai kontemplasi. Aku tuh sebenarnya gimana sih? Hidupku selama ini tanpa kamu tuh gimana? Kamu tuh selama ini sudah berbuat apa untuk aku? Apa sih sebenarnya jalan yang harus aku ambil? Jadi di sini ada energi pemikiran, teman-teman. Jadi ini manifestasinya juga kalau Sora lihat di sini banyak yang kontemplasi karena kamu juga memanifestasikan semoga dia bisa merenung, semoga dia bisa refleksi, semoga dia bisa sadar. Ya, jadi dia datang lagi ke pelukan kamu, memang ingin menawarkan kembali cinta untuk kalian. Ya, mau kembali yuk kita sama-sama. Ya, kalau Sora lihat di sini. Ya, dan kalau Sora lihat di sini, memang ya kamu juga sudah menunggu gitu ya, teman-teman, nggak kamu duga gitu ya. Kamu tuh tadinya sempat mikir kayak mungkin aku harus menunggu lebih lama gitu ya orang ini untuk datang, tapi karena kamu udah ikhlas, kamu juga udah nggak memperhitungkan lagi yang namanya waktu, teman-teman. Kita lihat dulu ya siapa orang ini, energinya siapa orang ini, teman-teman, ciri-cirinya. Yang pertama, teman-teman, dia itu satu, ada yang kerja memang berhubungan dengan rumah sakit, kesehatan, obat-obatan. Ya, meskipun dia kerja di apotik, tapi kalau dia kerjanya jadi security di apotik tetap aja, ya. Atau dia jadi security tapi di klinik, Kak, ya udah tetap aja itu kan berhubungan dengan kesehatan, ya. Kak, dia jadi kasir di klinik, ya tetap aja, ya. Atau memang dia bergerak dalam bidang kesehatan, entah perawat, entah dokter, entah apapun, ya. Atau kalaupun enggak, orang ini sangat memperhatikan penampilan fisiknya dia. Ya, jadi mungkin dia jaga makan, pergi olahraga, kayak gitu ya. Orangnya sangat romantis, memukau ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, orangnya juga intim gitu ya. Jadi kalau Sora di sini romantis itu bukan cuma perbuatan, perilakunya juga, bahasa tubuhnya juga, mungkin dia senang menggenggam tangan kamu, membelai kamu, mencium kamu, memeluk kamu. Orangnya sweet, manis, ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, banyak di sini yang daya tarik secara seksualnya besar ya. Jadi memang seksi gitu ya, menggairahkan orangnya gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kamu pun susah menolak dia gitu ya. Bahkan kalau di sini ada kontak secara fisik, kamu susah menolak dia karena dia punya seksualitas yang sangat besar energinya. Ya, tuh. Oke. Kalau Sora di sini memang ada yang mungkin cenderung gampang untuk mendapatkan pasangan, cenderung agak sedikit tebar-tebar pesona ada. Player pun ada, meskipun belum tentu player full ya, tipis-tipis mah ada ya. Karena orangnya itu memang sangat memperhatikan penampilan, ya. Masih sangat bagus, penampilannya cakep, good looking, paling nggak rapi dan bersih ya. Kalau Sora di sini, dan kamu juga mungkin suka sama dia awalnya dari impresi pertama, orangnya wangi, bersih gitu ya. Tuh, ada yang tubuhnya atletis ya, jadi mungkin memang bekerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan olahraga, mungkin dia trainer, mungkin dia atlet gitu ya. Dan kalau Sora di sini sangat-sangat suka olahraga dia, teman-teman ya. Selain dari itu, kamu dealing dengan seseorang yang sekarang sedang mencoba untuk fokus untuk jangka panjang ya. Jadi dia mulai berpikir untuk tujuan jangka panjang, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya itu pekerja keras ya. Apalagi untuk yang namanya nyari keuangan, wah itu totalitas banget. Dia akan apapun dikerjain ya. Motivasinya terbesarnya salah satu memang uang ya. Jadi kalau seandainya ada uang, dia akan termotivasi lebih banyak untuk bergerak. Ya. Secepat kilat dia kembali ke pelukan kamu. Ya, secepat kilat kembali ke pelukan kamu yang kamu nggak duga ya, teman-teman. Nah, ternyata ketika kontemplasi, banyak pikiran dia yang terbuka. Dia mungkin menyadari selama ini salahnya dia ke kamu itu seperti apa. Terus habis itu mungkin dia tersadarkan, banyak dapat petunjuk ya.
Apa sih salah dia? Gimana sih hubungan kalian sebenarnya? Bagaimana sih perasaan dia sama kamu? Apa aja sih yang sudah terjadi di antara kalian? Apa aja sih akibatnya kalau aku kehilangan kamu? Gimana ya kamu sekarang? Banyak banget pemikiran. Jadi pola pikir itu bisa saja berubah, teman-teman ya. Karena sekarang memang kamulah yang menjadi tokoh utama di hatinya dia. Ya, udah nggak ada yang lain. Ya, karena ternyata ada energi dia itu terfokuskan banget sama kamu. Kamu jadi tokoh utama di dalam hatinya dia. Ya, karena ternyata dia jatuh cinta dan sesayang itu sama kamu, seterbutuh itu sama kamu. Karena dilihat dari sudut pandang manapun ya, dia ngelihat dengan jelas perasaan dia sama kamu gimana, butuhnya dia sama kamu gimana, kedalaman perasaan dia sama kamu seperti gimana gitu ya. Dia ingin memulihkan hubungan ini karena memang kamu juga membawa energi pemulihan buat dia. Ya, kamu mungkin membantu dia jadi pribadi yang lebih baik, baik secara pemikiran, ya, secara banyak hal gitu ya. Dan lepasin kamu tuh susah. Ya, lepasin kamu tuh sangat susah. Walaupun di sini mungkin memang ada yang cenderung karmic relationship ya. Banyak men-trigger tapi susah untuk dilepasin gitu ya, teman-teman. Ya, dia cuma berharap kamu mau memaafkan dia. Ya, kamu akan maafin dia karena dia memang sangat-sangat merindukan keberadaan kamu. Energi yang dia rasakan dari kamu, teman-teman. Energi yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, koneksi dia sama kamu itu memang koneksi yang sangat-sangat rumit ya. Jauh kepikiran, dekat mungkin ada yang gak cocok, tapi mau lepasin susah, dan dia juga tidak bisa mengontrol hati dan perasaannya ke kamu. Ya. Dia itu tidak dari awal memang tidak berencana untuk serius sama kamu, ya. Tapi ternyata dia tidak bisa memohongi kalau dia ternyata beneran suka sama kamu, ya. Dan selama ini orang ini banyak kepengaruh juga dari pihak luar. Kenapa sikapnya dia juga sebelumnya banyak gak bagus? Karena banyak kepengaruh dari pihak luar dan dia kurang punya kontrol diri, ya. Makanya teman-teman, aku pernah bilang hidup manusia itu ya dipengaruhi banyak oleh faktor lingkungan. Aku udah pernah ngomong ini berulang-ulang kali deh rasanya ya. 30% itu dalam bazi, 30% itu adalah faktor dari garis jalan takdir kamu. Ya, kamu lahir di mana, kamu lahir jadi anak keberapa, kamu jadi lahir di keluarganya siapa, jadi perempuan laki-laki, anak keberapa, kamu kan gak bisa pilih. Itu udah jalan nasib kamu, jalan takdir kamu, gitu ya. Tapi 30% lagi hidup kita dipengaruhi sama lingkungan. Ya, bagaimana kamu dididik, kamu temenan sama siapa, kamu yang ada di sini dengan kamu yang berada di tempat lain, gitu ya. Kalau kamu lahir mungkin di negara lain, kamu pasti akan punya kebiasaan yang beda. Kamu pasti akan punya pemikiran yang beda, ya, karena namanya lingkungan itu beda. Kan ada budaya juga di sana, ada agama juga di sana dan sebagainya, ya. Paling gampang deh, bule kalau ke sini tadinya dia nggak bisa makan sambal, tapi sekarang banyak banget. Kalau kamu ke Bali gitu ya, apalagi Lombok itu bule-bule udah pada jago makan ayam geprek gitu ya. Terus habis itu dia udah bisa tuh makan pakai tangan gitu ya, dia udah ngerti gitu ya, teman-teman. Dan sisanya 40% itu apa, Sora? Usaha manusia, ya. Dan yang faktor lingkungan dan usaha manusia itu masih bisa diusahain, ya. Makanya kamu jadi seperti apa, ya perhatikan lingkungan kamu, ya. Jadi kesannya simple ya, cuma 3 doang, tapi itu pengaruhnya besar banget, ya. Berapa banyak artis-artis terkenal yang awal mulanya jadi siapa? Jadi asisten artis lain, nemenin temennya buat casting, jadi ikutan kan? Nah, ternyata malah lebih sukses kadang-kadang ya, atau sama dengan orang yang kerja sama dia. Ya, itu juga kan teman-teman tahu, ya. Orang ini tuh sebenarnya punya isu dengan masalahnya serius, makanya mungkin sikapnya dia tuh seolah-olah main-main. Karena sebelumnya dia itu pernah tersakiti, entah pernah dikhianati, atau pernah dikecewakan, pernah gagal dalam hubungan, dibohongi dan sebagainya. Kadang-kadang banyak loh orang dari awalnya korban lalu jadi pelaku, ya. Dan dia sangat-sangat jatuh cinta sama kamu karena kamu adalah orang yang sangat sempurna buat dia. Walaupun dia belum memahami benar-benar apa sih judul koneksi di antara kita, tapi dia sudah mulai mengerti makna dari perasaannya. Karena tidak ada seseorang yang lain yang bisa membuat dia merasakan perasaan seperti ini, seperti kamu yang buat perasaan untuk dia.
Dia akan segera mengambil langkah. I will take action soon. Nah, sesuai dengan judulnya kan, kamu nggak nyangka dia ternyata segera mungkin ada pergerakan. Percayalah sama dia. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang pingin menunjukkan sama kamu, aku bisa. Apapun yang terjadi, aku sangat cinta dan sayang sama kamu. Jadi ini energi dari seseorang yang jelas sayang kamu ya. Ketika aku melihat kamu, memandang kamu, aku langsung jatuh cinta. Ya, yang akan dia lakukan ke depannya sama kamu selain menunjukkan usaha cintanya, apa yang akan dia lakukan? Teman-teman, ya, orang ini pingin jadi player, bertobat, berubah karena udah mulai sadar, ya. Ternyata aku bisa jatuh cinta beneran, ya. Mungkin banyak dari kalian yang cenderung skeptis ya, nggak mungkin lah dia berubah, dia kan pembohong, dia kan ini, dia kan ini. Teman-teman, Sora cuman bisa bilang bijaklah sebelum melabeli seseorang sesuatu. Kita semua pernah buat salah, ya. Mau nggak kita habis kita terlambat satu dua kali kita dibilang si tukang telat, gitu ya misalnya. Atau kita bohong gitu ya, terus habis itu bohong apa kek, white lie atau apa gitu ya, apapun alasannya langsung dibilang si tukang bohong gitu ya. Kan kadang-kadang kita nggak mau juga. Nah, kita nggak mau dibilang jadi si tukang ghosting, tapi berapa banyak dari kalian ngaku ya, contoh udah nanya-nanya barang gitu ya, abis itu orangnya jawab ya, terus abis itu nggak dibales lagi, di-read doang. Itu namanya ghosting bukan? Namanya ghosting. Cuma dalam dunia belanja aja. Mungkin kamu tidak lakukan itu dalam dunia percintaan, tapi kan nggak langsung serta-merta kamu senang dipanggil si tukang ghosting kan? Pasti tersinggung kalau dibilang si tukang ghosting gitu ya. Kalau kamu tersinggung berarti kamu melakukan, kalau enggak biasanya enggak gitu. Tapi itu cuma Sora masih kasih masukan bahwa memang tidak gampang untuk seorang player itu bertobat. Sora tahu ya, Sora juga nggak bodoh, oke? Tapi yang mau Sora kasih tahuin adalah mungkin nggak, sangat mungkin kamu nggak pernah tahu ada hal-hal yang tadinya nggak mungkin bisa jadi mungkin. Ya, kita nggak tahu kamu dapat itu atau tidak, tergantung keyakinan kamu dan amal ibadah kamu. Ya, makanya berkarmalah yang baik-baik supaya apa? Kalau kamu manifestasi yang bagus, apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Oke? Selain itu dia juga memang secara seksual itu sangat suka ya kedekatan dengan kamu, ya teman-teman. Jadi ada energi keterbutuhan yang sangat kuat, ya. Sikap dia sebelumnya banyak memang panas dingin sama kamu ya teman-teman. Tapi kalau sholat di sini lebih kepingin lebih stabil ke depannya sama kamu. Jadi ini memang adalah energi, karena dia sadar kamu tuh ternyata pemberian dan anugerah dari semesta untuk dia. Jadi dia harus menghargai, oke? Karena memang energi kamu sangat-sangat tertarik. Kalau Sora lihat di sini ada nggak energi dia berubah? Cukup kuat energi dia pengen berubah teman-teman tuh. Keajaiban dari yang nggak mungkin jadi mungkin. Teman-teman, aku juga bukan datang dari keluarga reader ya. Banyak orang-orang lain yang dari jalur keturunan ya, dari neneknya lah, dari tantenya lah, dari kakaknya lah gitu kan ya, jadi tukang tarot atau dapat kartu atau apa. Aku nggak jalur seperti itu kok teman-teman. Di keluarga aku tuh sama sekali nggak ada, cuman aku aja yang domba terhilang, the ugly duckling ya. Kalau kamu tahu ceritanya ya, si bebek hitam itu nyangsang di keluarga angsa, itulah aku gitu ya. Terus habis itu kalau teman-teman udah pernah lihat tampilan aku jauh dari image tarot reader yang biasanya seksi kayak gitu ya. Biasanya tarot reader tuh seksi-seksi kayak gitu ya. Terus habis itu cantik-cantik gitu ya, kukunya panjang-panjang kayak gitu, jarinya lentik-lentik gitu ya. Atau kalau yang udah senior tuh madam-madam banget auranya, aku jauh dari itu ya. Tapi aku punya satu keyakinan gitu ya, kalau aku positive thinking, kalau aku berusaha yang terbaik, semesta akan kasih aku gitu loh ya, kesempatan untuk bisa jadi tarot reader. Dan sekarang aku jadi tarot reader gitu. Jadi teman-teman jangan punya energi kayak ngemana mungkin, mana ini mana itu. Mulailah dari satu keyakinan bahwa ada yang kita
pikir nggak mungkin jadi mungkin. Aku juga dulu mikir kayak gitu. Bentukan aku kayak gini, teman-teman. Bentukan aku kayak kue mochi gitu ya. Kalau dibandingin sama teman-teman aku yang lain, aku jauh dari itu semua. Tapi aku merasa bersyukur gitu ya. Aku udah ya dipanggil 1-2 kali jadi narasumber di stasiun TV udah kayak gitu, dipanggil sama YouTuber yang lain yang lebih besar dari aku juga udah, dan aku bersyukur aku bisa punya kesempatan itu gitu ya. Senior aku yang maksudnya banyak juga yang lain yang mungkin menurut aku lebih layak juga mereka masih berjuang. Jadi aku yakin kok kita semua bisa gitu ya. Aku bukan bermaksud menyombongkan prestasi aku, enggak. Aku cuma lagi ceritain gitu ya, apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Oke, nah untuk teman-teman yang pengen membetulkan energinya jadi lebih positif, silakan dibeli cincin bulan sabit dari batu Amazonite. Sudah di booster dengan energi healing, membantu cakra hati dan cakra tenggorokan, khususnya untuk kamu yang kesulitan berkomunikasi, mengungkapkan perasaan ya. Kalau ngomong gelagapan, kalau ngomong berantakan, kata-katanya disusun ya, susah. Kamu berkata-kata itu tidak harus selalu dengan suara. Ketika kamu mengetikkan dengan jempol kamu, itu adalah kata-kata dengan media tulisan. Oke? Menulis juga sama, itu kata-kata kamu cuma melalui tulisan. Oke, perhatikan. Untuk kamu yang sering pakai singkatan-singkatan aneh, huruf besar dan kecil, kamu ngomong apa nggak ada yang paham gitu ya. Perhatikan tanda baca juga gitu ya, teman-teman. Itu mungkin kamu bermasalah juga di cakra tenggorokan kamu. Oke? Dan untuk membetulkan aura kamu biar lebih lembut, lebih tenang, orang dekat kamu juga nyaman. Mereka mau cerita, mereka mau curhat, mereka mau terbuka. Tadinya dia mau bohong sama kamu, jadi tergugah hatinya mau jadi jujur gitu loh ya. Karena aura kamu bikin nyaman ya. Silahkan dibeli, harga 225.000. Berhubung masih ada, karena aku tidak yakin aku restock, karena kalau restock harus butuh beli banyak banget ya, nggak bisa cuma 1-2 ya. Atau di Tokopedia, linknya sudah ada di kolom bawah, tinggal langsung di check out aja. Ini bukan pelet, susuk, dan teman-temannya. Oke? Atau kamu bisa di Instagram juga, kalau kamu males di Tokopedia, boleh yang mana aja, sesuka-suka kamu, bebas ya. Kita lihat astrologi yang terungkap dulu. Bisa jadi astrologi kamu Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Cancer, Aquarius, Sagittarius, kebalik Capricorn. Kita coba satu lagi, ada apa? Tara Pisces. Dicek ya dari salah satu zodiak. Dan sekarang kita coba ke alfabetnya. Oke, untuk teman-teman yang pengen baca bazi, pengen tahu jalan hidup gitu ya, dan sebagainya, semua di Instagram Sora ya. Kenapa sih Kak Sora di Instagram semua biar satu pintu, biar nggak usah pusing ya, karena cuman aku yang megang sama adminku juga sambil kerja. Oke, jadi teman-teman silahkan, khusus untuk yang serius ya, yang mau belajar juga bisa teman-teman ya. Yuk kita belajar bareng. Udah 2025 di depan mata, berapa bulan lagi, masa nggak ada update diri ya. KOD SYV JEU CKG NVR ZS 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.